Sebelum kita merasa tersinggung dan marah ketika ada orang yang mengolok-olok agama Islam, maka perhatikan tiang agama ini yang ada pada diri kita. Perhatikan sholat kita. Perhatikan sholat 5 waktu kita. Apakah kita menjadi golongan orang yang hanya melakukan sholat maghrib setiap harinya? Atau bahkan orang yang hanya sholat Jumat? Atau bahkan orang yang hanya sholat Id saja? Orang yang sholatnya 1 tahun sekali. Na'udzubillah min dzalik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya yang mulia, Allah sendiri yang mengingatkan akan ketakwaan kepada kita semua. Ketakwaan yang harus dipertahankan sampai kita wafat dalam keadaan berserah diri. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fenomena yang harus sama-sama kita renungkan adalah ketika kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Di samping ketakutan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, sedikit demi sedikit mulai dicabut, mulai terkikis wibawa orang-orang Islam di hadapan orang-orang kafir. Maka mereka sering dengan beraninya mencemooh dan menistakan agama kita semua. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ketika muncul orang yang menghina Al-Quran, atau bahkan kita tahu ada orang-orang yang berani membakar mushaf Al-Quran, lantas kita marah. Kita marah dengan sebenar-benarnya marah. Di mana rasa marah ini memang pada asalnya berasal daripada ghirah, berasal daripada rasa cemburu kita dan rasa bela kita, loyal kita kepada agama Allah ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kemuliaan Al-Quran ini hanya kita bela ketika dihina? Belum lagi ada orang-orang yang dengan berani menjadikan sholat sebagai bahan candaan. Bahkan sering terjadi hari ini orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak pantas di masjid. Pantas kita marah. Kita merasa kesucian masjid dinodai. Kita merasa keagungan syariat Allah berupa sholat dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetapi jamaahnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita merenungkan ketika kita merasa marah ada mushaf-mushaf Al-Quran yang dibakar? Tidakkah kita sadar bahwa mushaf-mushaf Al-Quran di rumah kita juga dipenuhi debu? Tidakkah kita malu ketika kita marah
akan orang-orang yang menjadikan sholat sebagai bahan candaan. Kita bahkan berani-beraninya meninggalkan sholat 5 waktu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan ada orang-orang yang menjadikan masjid sebagai bahan cemoohan. Ternyata kita tidak pernah ke masjid kecuali 1 pekan sekali, hanya sholat Jumat. Tidak ada perhatian sama sekali kita terhadap sholat berjamaah. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan hal sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Hati-hati, jangan sampai kita bermulut besar mengklaim kita cinta Islam, mengklaim kita cinta Al-Quran, justru kita menjauhi Al-Quran secara tidak disadari. Justru kita menghinakan keislaman yang Allah tanamkan pada diri kita sendiri. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu besar murka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kamu mengatakan hal yang tidak kamu kerjakan. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela agama bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan pengamalan. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati. Di antara syiar yang Allah yang paling agung adalah salat jamaah. Maka orang yang benar-benar mengagungkan syiar Allah adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi serta An-Nasa'i. Rasulullah bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Maka orang yang orang yang meninggalkan salatnya, maka sungguh dia telah kafir. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama menegaskan, jumhur mengatakan bahwa orang yang berani meninggalkan salat dihukumi sebagai seorang yang kafir. Lantas Rasulullah SAW juga mengabarkan bagaimana Al-Quranul Karim, bagaimana agungnya Al-Quranul Karim bagi kita sebagai umat muslim, bahwa Al-Quranul Karim di hari kiamat bagi seorang muslim ada 2 kemungkinan. Imma dia akan menjadi syafaat pembela, atau justru Al-Quran akan mendebatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Dan Al-Quran itu akan menjadi pembela bagimu atau akan menjadi penuntut atasmu. Maka jangan sampai kita marah ketika Al-Quran dihina oleh orang lain, tetapi Al-Quran justru menjadi penuntut kita di hadapan Allah, karena kita tidak pernah membuka mushaf Al-Quran, karena kita tidak pernah membaca, karena kita merasa sombong, kita merasa tidak perlu belajar dan membaca Al-Quranul Karim. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada agama Allah ini harus dibuktikan dengan ketaatan. Rasulullah SAW sebagai panutan kita adalah sosok yang harus kita ikuti. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka marilah kita jujur kepada diri kita masing-masing. Sebelum kita sibuk menuntut orang lain untuk mengagungkan dan menghormati Al-Quran, maka mari kita muliakan dan kita bela Al-Quran setiap hari. Kita hormati Al-Quran setiap hari. Kita baca Al-Quranul Karim. Sebelum kita merasa tersinggung dan marah ketika ada orang yang mengolok-olok agama Islam, maka perhatikan tiang agama ini yang ada pada diri kita. Perhatikan sholat kita. Perhatikan sholat 5 waktu kita. Apakah kita menjadi golongan orang yang hanya melakukan sholat maghrib setiap harinya? Atau bahkan orang yang hanya sholat Jumat? Atau bahkan orang yang hanya sholat Id saja? Orang yang sholatnya 1 tahun sekali, na'udzubillah min dzalik. Sedangkan di akhirat dia akan mengaku aku adalah seorang muslim. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi
Jangan membela agama hanya ketika dihina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama ini tidak butuh orang-orang yang mengklaim bahwa mereka membela tetapi hanya pandai marah. Agama ini tidak membutuhkan orang-orang yang berkuar-kuar mengatakan mencintai Islam tetapi mereka meninggalkan salat, tetapi mereka abai, mereka tidak membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian mereka tidak menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ayat ini berulang sangat banyak di dalam Al-Quran. Allah selalu menggandengkan keimanan dengan amal soleh. Sebab keimanan yang benar adalah keimanan yang melahirkan pengamalan, bukan sekedar pengakuan. Maka marilah kita memperbaiki diri kita, keluarga kita. Mari kita menjaga sholat 5 waktu kita secara berjamaah di masjid. Mari kita memuliakan Al-Quran dengan membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Dengan demikian kecintaan kita kepada agama bukan hanya slogan, bukan hanya klaim, bukan hanya amarah yang memuncak ketika dihina. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت ونجنا من النار والعفو عند الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.